aku sebut aja ya. Jadi cerebellum atau otak kecil, dia itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat jaga keseimbangan dan juga proprioceptif. Selain itu juga kayak untuk motorik halus dia juga berperan. Nah terus cerebellum itu dia tuh embriologinya dari apa? Meten apa mielen? Meten. Meten selain jadi cerebellum jadi nah, jadi cerebellum itu nanti dia akan dibagi menjadi dua hemisfer dextra dan juga hemisfer sinistra. Di antara hemisfer dextra sama sinistra ada bangunan juga namanya vermis. Jadi di antara dua ini ini kan hemisfer dextra di sinistra. Nah ini ada kayak peninggian di situ namanya vermis. Nah ini tuh vermisnya. Ini vermis yang superior. Terus kalau misalnya dia dilihat dari bagian inferiornya, ini adalah vermis yang posterior. Tuh. Terus nanti dia itu akan dibagi menjadi 3 lobus. Ada lobus apa aja? Anterior, posterior, sama flocculonodularis. Jadi dia dibagi menjadi 3 lobus, flocculonodularis, anterior, sama posterior. Nah, flocculonodularis dia itu nanti akan jadi secara fungsional nanti cerebellum itu dibagi lagi menjadi 3. Ada archicerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Nah, archicerebellum itu ada di mana? Lobus mana? Archicerebellum ada di flocculonodularis. Jadi archicerebellum itu dia nanti ada di lobus flocculonodularis. Dan di dalam sana nanti ada nukleus apa? Fasciculus. Nah, dari kata fastik dia fungsinya buat apa? Terus next kita ke yang paleocerebellum. Paleocerebellum dia berarti ada di lobus yang anterior. Nah, di lobus anterior nanti ada nukleus apa? Emboliformis sama globosus. Oke, terus yang terakhir di bagian lobus posterior nanti ada yang neocerebellum. Nah, neocerebellum itu ada nukleus apa? Dentatus. Nah, oh ya tadi fungsinya belum ya. Kalau misalnya yang bagian paleocerebellum fungsinya buat apa? Yang apa? Buat tonus otot, betul. Kalau misalnya yang neocerebellum buat buat motorik halus atau keterampilan motorik. Oke. Nah ini tadi pertanyaan gue ya. Jadi kalau misalnya cerebellum itu kita belah, itu nanti akan ada nukleusnya. Yang ini nih. Jadi slideshow aja. Nih, nanti ada nukleusnya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian belajarnya paham konsepnya, itu nanti jadi gampang. Jadi, yang paling dalam itu tuh dari lobus flocculonodularis. Kalau flocculonodularis tadi apa? Archicerebellum. Berarti ini berarti nukleus apa nih? Fasciculus. Terus next berarti dia ke lobus yang anterior. Lobus anterior dia dari paleocerebellum. Di sana ada nukleus globosus sama emboliform. Yang globosus yang mana, emboli yang mana? Yang dua yang emboli apa globosus? Apa tebak-tebak aja. Jadi aku geser. Coba ya. Jadi yang dua itu namanya globosus. Kalau misalnya yang emboli berarti yang lebih besar. Dia yang cuma satu itu namanya emboliform. Terus yang bentuknya kayak pohon ini itu namanya nukleus, berarti yang dentatus. Nah ini tadi pertanyaan di tesku. Itu tuh nukleus yang ada di cerebellum. Dia dari bagian medial ke lateral itu tuh apa aja? Berarti kalau dari medial ke lateral berarti dari nukleus fasciculus sampai ke dentatus. Berarti fasciculus, globosus, emboli, terus baru dentatus. Sebaliknya juga gitu, lateral ke medial. Gitu. Terus ini ada pedunculus. Nah, pedunculus cerebralis itu nanti ada 3, ada yang superior, medial, sama inferior. Nah, yang superior nanti akan menghubungkan cerebralis dengan
cerebellum dengan mesencephalon. Kalau misalnya yang medial dengan pons. Kalau misalnya inferior dengan medula oblongata. Oke. Tadi fungsinya. Ini alur aferen, kalian nice to know. Terus kayaknya udah deh. Oh udah. Oh iya. Next ini. Jadi kalau misalnya cerebellum itu kalian belah seperti ini, itu nanti ada gambaran seperti pohon. Ada yang tahu nggak namanya apa? Namanya adalah arbor vitae. Jadi kalau misalnya nanti ditanya gambaran yang menyerupai pohon pada cerebellum adalah arbor vitae. Jadi nanti dia tuh kalau misalnya dibelah nanti ada gambaran kayak pohon. Jadi disusun oleh serabut-serabut sarafnya yang warnanya putih, makanya dia membentuk gambaran seperti pohon. Ada gambarannya nggak ya? Nggak ada ya? Ada. It's okay. Oke, next kita ke medula spinalis. Nah, medula spinalis itu tuh nanti dia akan mulai dari C1 sampai ke apa? Terakhir ya, conus medularis berada di L1 atau L. Nah, setelah itu dari conus medularisnya itu dia akan menjadi serabut, memanjang menjadi serabut, namanya yang kayak ekor kuda namanya cauda equina. Terus selain itu ada perpanjangan dari pia mater. Nah, pia mater itu akan memanjang sampai ke sacrum, itu menjadi filum terminalis. Terus di bagian medula spinalis itu nanti itu ada kayak pelebaran. Ada yang tahu nggak kenapa ada pelebarannya ini? Betul, karena ekstremitas. Jadi ekstremitas itu kayak dia tuh kayak minta banyak saraf. Jadi banyak saraf yang akan keluar ke bagian ekstremitas sehingga terjadi pelebaran di bagian mana? Cervicalis sama lumbalis. Berarti namanya apa kalau misalnya pelebaran sini? Insumesensia cervicalis. Kalau yang di lumbar berarti insumesensia lumbalis. Terus apa namanya? Serabut saraf yang dari serabut sarafnya itu ini lumayan unik, dimana kalau misalnya kita tahu vertebra cervicalis itu dia kan cuma punya 7 vertebra cervicalis, sementara nervusnya itu sampai C8. Kenapa bisa seperti itu? Ini sebenarnya kayak anggapannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya anggapanku sendiri itu kayak ada saraf tambahan di atas. Jadi itu si C1-nya itu dia itu mana ya gambar yang lebih bagus. Nah ini. Nah C1-nya itu nanti dia tuh akan keluar di atasnya cervicalis 1. C1 atau di bawah occipitalisnya langsung. Sementara C2-nya itu nanti akan ada di bawah C1 atau di atasnya C2. Nah, kalau menurutku nanti itu ada anomali di sini, ada anomali di C8 ini. Nah, di C8 ini dia itu kayak istilahnya nambah, dia keluar di bagian bawahnya vertebra cervical yang 7. Jadi makanya dia ada 8 nervus. Nah, ini ngefek sampai bagian bawah, di mana vertebra thoracalis sampai bagian sacralis lumbalis itu akan keluarnya melalui bagian bawah vertebranya. Jadi kalau misalnya ditanya C1 sampai C7 itu tuh nanti akan lewat di bagian superiornya vertebra yang vertebra cervicalisnya. Tapi kalau misalnya dari C8 sampai sacralis dia akan lewat bagian inferiornya, bagian bawahnya, bagian bawah vertebralisnya. Ini misalnya T1 bawahnya T1, T2 berarti T2 lewatnya bawah T2 gitu. Jadi yang aneh itu dari C1 sampai C7 karena ada penambahan di C8. Terus nanti ada nih ada struktur eksterna dan interna. Nah struktur eksternanya itu tuh seperti kayak misalnya sulcus, terus habis itu juga ada visura. Sulcus yang di bagian tengah ini namanya sulcus apa? Mediana posterior. Kalau yang di depan ini visura apa sulcus? Visura yang anterior, mediana yang anterior. Terus habis itu di sini juga ada namanya sulcus posterolateral sama yang anterolateral. Kalau posterolateral itu nanti buat jalan keluar jalan masuknya siapa? Eferen apa aferen? Aferen. Kalau yang
posterior berarti dia bagian afferent. Kalau misalnya yang anterior berarti dia bagian efferent. Itu. Next, kita ke bagian mana ya? Nah ini. Ada beberapa traktusnya. Nah, traktus itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang ascending sama descending. Kalau ascending berarti dia afferent apa efferent? Afferent. Berarti kalau misalnya descending dia turun, berarti dia yang efferent atau efektor. Nah, sebenarnya kalian tinggal logika dari namanya. Namanya itu kayak dari mana ke mana. Misalkan traktus corticospinalis yang lateral. Cortico berarti kan cortex. Spinal berarti kan medula spinalis, berarti dia dari cortex ke medula spinalis, berarti dia efektor apa yang afferent? Efferent apa afferent? Afferent, karena dia dari bagian cortex ke spinal, berarti dia turun, makanya dia jadi traktus yang efferent. Nah, ini nanti ada beberapa traktus efferentnya, misalnya seperti corticospinalis yang lateral sama anterior. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Corticospinal yang lateral sama anterior buat gerak otot, jadi buat otot yang sadar atau volunteer. Nah, kalau yang corticospinalis yang menyilam di diskus piramidalis yang lateral apa yang anterior? Lateral. Terus kalau misalnya rubrospinalis, ada yang tahu nggak buat apa? Kalau rubrospinalis itu nanti dia fungsinya buat tonus otot yang kontralateral. Terus nanti ini ada vestibulus spinalis. Vestibulus spinalis itu tuh efferent untuk keseimbangan tubuh dan juga untuk mata penglihatan. Terus ada tectus spinalis. Nah ini seingatku tuh dulu sempat keluar. Tectus spinalis itu dia salah satu yang buat refleks. Misalnya kalian kalau misalnya ada mau kelempar bola gitu kan, mau kelempar bola, tangan kalian refleks untuk nutupin kepala kalian atau melindungi badan kalian. Nah itu salah satunya yang berperan adalah yang tectus spinalis ini. Jadi traktus tectus spinalis ini adalah perangsang efektor gerak refleks. Seingatku dulu pertanyaannya tuh orang apa ya, kalau nggak kena panas atau kena injek paku terus refleks kakinya naik, nah itu yang bekerja traktus apa? Seingatku gitu. Nah terus habis itu ada ini fasciculus apa? Ini yang gracilis. Kalau ini yang cuneatus. Kalau gracilis dia buat proprioceptif bagian bawah apa bagian atas? Ekstremitas bawah apa atas? Bagian bawah. Kalau misalnya yang cuneatus berarti bagian atas. Kalian tahu maksudnya proprioceptif nggak? Jadi maksudnya proprioceptif itu misalnya kalian tuh bakal kayak paham di mana letak tubuh kalian. Misalnya kayak kalian merem tapi kalian tahu tangan kalian tuh ada di mana. Terus misalnya kalau kalian mengenali lingkungan lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian merem terus disuruh megang hidung, kalau misalnya kalian bisa megang hidung berarti proprioceptifnya bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa megang hidung, malah berarti proprioceptifnya jelek. Terus ini ada yang spinotalamik. Traktus spinotalamik nanti ada dua, anterior sama lateral. Nah, kalau yang anterior nanti buat apa? Rangsang apa? Raba sama nyeri. Enggak, raba sama tekanan. Kalau lateral baru nyeri sama suhu. Kalau misalnya yang spinocerebralis yang anterior sama posterior, dia itu sebenarnya fungsinya sama-sama buat menjaga keseimbangan. Tuh. Next. Nah, ini jadi di medula spinalis aja kan kejadian dia plexus itu apa ya? Kalau aku nyebutnya tuh kayak ruwetan gitu, kayak dia tuh percabangannya sangat banyak. Dia cabang dari banyak sekali saraf. Nah, itu nanti akan ada beberapa plexus yang sangat berperan penting pada ekstremitas tubuh kita. Yang bagian ekstremitas superior itu tuh nanti yang ada plexus cervicalis sama plexus brachialis. Nah, plexus cervicalis itu dari cervical berapa? 1 sampai 5. Ada yang nyebut 5, ada yang nyebut 4. Kalau misalnya plexus brachialis, dia dari cervicalis 5 sampai ke T1 atau T2. Ada yang nyebut T1, ada yang nyebut T2.
Terus habis itu kalau lumbar berarti dia buat ekstremitas bagian bawah. Nah, untuk inervasinya dia tuh di sekitar 60-70% itu diinervasi sama arteri spinalis yang anterior. Sisanya itu kayak ada yang dari posterior, ada yang lateral gitu-gitu. Nah, ini penting karena kalau misalnya terjadi sumbatan pada bagian ini itu biasanya menyebabkan kelumpuhan pada ekstremitas ataupun alat gerak kita. Terus ada klinisnya, ada spina bifida, ada meningokel sama mielomeningokel. Bedanya apa? Kalau spina bifida dia itu cairan CSF-nya atau cerebral fluid-nya dia tuh belum keluar, cerebral spinal fluid-nya tuh belum keluar. Kalau misalnya yang meningokel itu tuh cairannya tuh udah keluar. Kalau misalnya yang mielomeningokel karena ada dia mielonya, mielin, nanti dia sarafnya ikut keluar. Terus ini HNP, ini jarang-jarang dibahas juga, cuma ini sering terjadi. Jadi HNP itu alias saraf kejepit ya. Jadi kalau misalnya orang-orang tua dengan saraf kejepit itu biasanya dia terjadi seperti ini. Nah, biasanya itu kan diskus vertebralis, intervertebralis itu tuh kan dia dalamnya itu kan nukleus pulposus yang halus. Dia akan dikelilingi oleh anulus fibrosus. Nah, ketika kalau misalnya ada tekanan yang tinggi atau kecacatan pada anulus fibrosusnya, sehingga nanti si nukleus pulposusnya ini dia akan istilahnya mencuat keluar. Nah, kan tadi nervusnya itu, ini kan medula spinalis nih. Nervusnya itu nanti dia akan keluar lewat sini. Kalau misalnya ada tekanan, nanti nervusnya juga akan tertekan sehingga akan bisa menyebabkan misalnya paraplegia, nyeri, kesemutan, numbness dan lain-lain. Seperti itu. Sudah selesai. Naik ke